Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukron wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah. Ada sahabat saya yang selalu mengarahkan kepada kita, dan ini menjadi pembelajaran bagi diri saya dan mungkin juga bagi kita semua. Ada 3 hal yang sering disampaikan kepada saya. Apa itu? Yang pertama itu adalah menerima. Yang kedua adalah menyesuaikan. Yang ketiga adalah memainkan. Jadi 3 hal penting ini sangat berguna bagi kehidupan dan dalam kehidupan kita. Apa-apa saja itu maksud daripada menerima, menyesuaikan, dan memainkan. Jadi di sini maksud daripada menerima itu adalah kita ini tunduk dan patuh, pasrah akan segala kehendak Allah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam tata laksana, rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berspiritual, itu semua harus kita terima dulu dengan lapang dada, dengan keimanan, dengan ridho kita, maka Allah akan meridhoinya. Seperti halnya yang pernah Rasulullah sampaikan dalam suatu hadis, itu diriwayatkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Jadi kira-kira artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku dan rasul utusan Allah. Jadi kalau kita rela Allah menjadi Tuhan kita, maka biarkanlah Dia menentukan jalan hidup kita. Tidak usah kita atur-atur kehendak Allah. Tidak usah kita atur-atur apa kemauan Allah, kuasa Allah. Jadi jangan merasa kita lebih daripada Dia. Karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh kita itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi rezeki tidak bakal ketukar, ya kan? Jodoh tidak akan berganti-ganti, sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dicatat. Jadi tidak usah takut, tidak usah bingung, ini bagaimana, itu bagaimana, ini jalan keluarnya bagaimana. Terima dulu. Ini bahasanya kita menerima kehendak Allah. Di dalam zikir nafas, di dalam duduk timpu, kita juga diajarkan hal seperti itu. Menerima kehendak Allah, menerima keadaan jasad kita. Sakit duduk timpu, berhalusinasi, merasakan perih, kebas, ya kan? Ngantuk, itu bukti kita. Terima dulu, jangan kita lawan. Capek duduk timpu, ya sudah berbaring. Bosan berbaring, coba duduk pakai kursi. Nah ini namanya kan tidak punya ketetapan iman, tidak punya ketetapan ini. Belum dicoba, belum lagi diterima sudah mengeluh. Nah karena memang ini sifatnya manusia, mau enaknya aja. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan. Maksud kata menyesuaikan di sini adalah beradaptasi. Beradaptasinya bagaimana, Bang? Beradaptasinya bagaimana, Pak Soebul? Jadi arti kata beradaptasi di sini adalah kita menyesuaikan keadaan, baik itu keilmuan, keadaan lingkungan kita, kehidupan kita. Jadi kalau di dalam kehidupan kita menerima 100.000, jadi janganlah kita membelanjakannya 1 juta. Itu namanya tidak bisa menyesuaikan. Pendapatan kita 1 juta, pengeluaran kita 10 juta. Ini lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Pemahaman kita kosong, tetapi kita berkuar-kuar bagaikan guru. Nah ini harus kita sesuaikan. Lihat kondisinya. Nah, jadi artinya begini, kita ikutin dulu arahannya. Sami'na wa atokna.
Jadi ikutin arahannya dulu, ikuti petunjuknya dulu, mintakan solusinya. Seperti halnya juga begitu kan dalam kehidupan, di dalam kita berumah tangga. Nah kalau cukupnya ini 100.000, ya kita sesuaikan dengan keadaannya, dapatnya apa dia yang belanjakannya. Nah, jadi kalau kita bisa menyesuaikan, nah, tadi kita sudah bisa menerima, kita menerima rezeki dari Allah ini, kemudian kita sesuaikan. 100.000 ini sesuainya apa gitu, misalnya lauknya tempe, tahu, ya kan begitu kan. Nah, kasih kecap, kasih garam, dia sesuaikan, dia enakin saja. Nah, kalau orang Jawa bilang itu disekecaken, ya dipersilahkan, dienakin gitu. Jadi disitulah tanda kita bersyukur. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun sudah ada itu, Allah menjelaskan itu. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nah, Allah sudah tegaskan ini. Jadi disitulah kita menyesuaikan, tanda kita bersyukur. Ambil yang baik. Kalau kurang paham, simpan dulu. Kalau tidak baik, ya buang. Nah, jadi di sini yang kedua tadi, menyesuaikan. Kemudian memainkan atau menjalankan atau melaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Kan begitu. Jadi ada perintah, ada petunjuk dari Allah. Ada aturan-aturan, kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kehidupan ini. Di dalam setiap keilmuan. Seperti halnya tadi yang saya ceritakan dalam DN. Aturannya bagaimana? Yang pertama itu relaksasi. Yang kedua apa bang? Yang kedua itu mengamati keluar masuknya napas. Yang kemudian diikuti dengan zikir Allah. Nah kalau ini tidak kita lakukan, kalau ini tidak kita laksanakan, ya apa sampai pada kesadaran yang sejati? Apakah sampai kita menemukan guru kita yang sejati? Mustahil. Semua itu ada proses, semua itu ada perjalanannya. Diajarkan tahap demi tahap, step by step, agar kita bisa menerima, menyesuaikan, dan ini tadi melaksanakannya. Dilaksanakan dengan sepenuh hati, dilaksanakan dengan ikhlas. Ridho kita akan segala sesuatu yang datang kepada kita, maka Allah akan meridhoi kita. Karena sejatinya amalan yang paling tinggi itu adalah ikhlas. Nah, di sini sudah semua mencakup, menerima, menyesuaikan, dan kemudian menjalankan. Kita tunjukkan nilai-nilai luhur dalam budi pekerti kita. Kita sampaikan apa yang kita ketahui, sampaikanlah walau satu ayat. Begitu Rasulullah berkata di dalam sebuah hadis, dan sampaikanlah kebenaran itu walau pahit yang kita rasa. Kita jalankan amanah, kita jalankan perintah. Jangan kita selalu berharap lebih baik tangan itu di atas daripada tangan di bawah. Sedikit-sedikit mengeluh. Bagaimana kita supaya mendapatkan itu tadi? Beri manfaat kepada orang lain dulu. Nah, di situ baru kita bisa menghargai diri kita. Bersedekah. Ya, bersedekah jangan berhitung-hitung, jangan pakai kalkulator. Allah janji pasti akan gantikan. Allah akan kembalikan itu 10 kali lipat. Tapi kalau kita tuntut Allah untuk mengembalikan itu 10 kali lipat, maka jangan berharap engkau mendapatkan 1 rupiah pun atau 1 kali lipat pun. Karena sesungguhnya situ sudah bercampur daripada nafsu dan egomu, hayalan-hayalanmu. Nah, masa kita mau berhitung-hitung dengan Allah? Jadi lakukanlah itu dengan ikhlas, lakukanlah itu dengan kemurnian niat. Jadi saudara-saudaraku, itu tadi yang bisa saya jelaskan, dan ini semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi terimalah dulu, apapun bentuknya, apapun itu nasihatnya, apapun itu metode keilmuannya. Apabila kita ingin memasuki ke dalam, jauh lagi ke dalam. Yang kedua, sesuaikan. Jangan coba kita tunjukkan, jangan coba kita membantah. Karena itu adalah bentuk ego dan nafsu kita, seakan-akan kita lebih, bahkan kita tidak menerima itu.
Jadi itu akan membuat hilang nilai ibadahnya. Yang ketiga itu adalah menjalankan. Kita sudah tahu metodenya, kita sudah tahu perintahnya, tapi kita tidak mau menjalankannya. Buat apa? Sama halnya kita mengaku Islam, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, tapi tidak kita kerjakan. Sama saja. Berarti kita belum menerima, kita belum bisa menjalankan, belum bisa menyesuaikan Islam dengan diri kita. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Semoga kiranya kajian ini bermanfaat buat kita dan menambah keimanan kita. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.